Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon teman-teman di sini agak diam ya, karena apapun yang kamu omongkan kerekam di YouTube. Oke. Nah, di sini ada form pelanggan. Form pelanggan kita mau membuat bagaimana caranya mengcopy paste, menduplikasi form pelanggan ini untuk diterapkan di data-data selanjutnya. Di sini aku harapkan kalian bisa membuat ulang form pelanggannya. Ketika kalian bisa mengcopy paste form pelanggan, kalian bisa lanjutkan membuat form barang, kemudian lanjutkan menggunakan data karyawan. Ini waktu selama 1 minggu kalian buat. Kemudian minggu depan baru aku bermain-main di transaksi. Lanjut. Data pelanggan cara pertamanya adalah, lupa. Pastikan komputer kalian ketika berjalan Visual Basicnya, ketika komputer dinyalakan, developernya ini muncul, ya kan? Klik kanan, Customize Ribbon, centang developer. Setelah developer ini muncul, baru pilih Macro Security, pastikan ininya Enable sama Trust. Oke? Dan pastikan menyimpannya filenya Save as Macro Enable. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke Visual Basic, bagian developer. Kita akan mengembangkan lebih dalam lagi dengan fasilitas tambah, proses, batal, selesai, hapus. Ini kita main copy paste doang. Mau dari form pelanggan ini atau mau form yang lain? Ini aja dulu ya. Insert, user form. Muncullah user form seperti ini ya. Dan ini kalau ini tidak ada, ini hilang. Yo. Cara munculkannya adalah klik yang di sini, klik yang di sini, ya. Itu cara munculkannya. Kemudian double klik user form 1 supaya bisa fokus. Lanjut. Di sini user form 1 gua ganti namanya form pelanggan. Oke. Path fail access error. Kenapa error? Karena tadi namanya form pelanggan sudah kita remove, ya kan? Masih terdeteksi. Caranya harus kita close dulu semuanya. Kalau andai kata ada permasalahan seperti itu, baru kita buka lagi. Nah, ini sekedar aja, informasi berharga. Nah, ini baru bisa kita ganti namanya. Ini kita ganti user form pelanggan. Habis itu arahkan ke yang lain. Terganti kan? User form pelanggan, ingat caption yang ada di sini kita ganti namanya. Ini kamu besarin. Ini kamu besarin. Di sini kita ganti namanya, captionnya data informasi data pelanggan. Nah, terserah kamu mau kayak apa. Yang pasti aku kayak gini. Toolbox, kalau di close, munculkannya cari gambar tukul sama kunci Inggris ke obeng nih, ya kan? Kunci pas. Tukul sama kunci pas kamu klik, muncullah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita memberi label. Ini namanya label. Mudahan kamu masih mengingatnya ya. Label 1. Kemudian ambil combo box. Oke. Kemudian ini bisa kita lanjutkan lagi, ini label 2, ini namanya text box. Masihkah engkau mengingatnya? Kalau belum mengingat sekarang, inilah waktunya mengingat. Nah, isinya kita sesuaikan dengan data yang ada di sini, bosku. Kita sesuaikan. Ya kan? Label 1 namanya apa? ID pelanggan. Ininya apa namanya? Kita ganti name-nya di sini, combo box 1 kita namanya ID box ya, atau no box. Apa maumu? ID cebox. ID combo box, ID cebox. Nah, baru di sini label 2 kita ganti namanya nama pelanggan. Ini kita ganti namanya. Nah, apa nih? Not legal object name nama pelanggan. Kenapa kayak gini? Karena name tidak boleh pakai spasi. Jadi tekan escape, keluar dulu baru oke. Baru di sini kita ganti nama box, ya kan?
Nah, begitu ceritanya label 2. Label 2 tidak kita ganti labelnya, tapi ini yang kita ganti. Nama pelanggan. Kalau ganti di sini ya pasti bermasalah kayak tadi. Sampai di sini bisa ngikutin? Oke, karena aku capek, jadi ini aku copy paste aja. Oke, HP-nya pastikan mode jangan ganggu, biar hidupmu tidak diganggu sama handphone. Ini kita copy, kita copy, kita copy, kita copy, kita copy, ya kan? Nah, klik kanan, Ctrl C, baru pindah lagi ke sini, Ctrl P. Nggak capek kan kayak gitu? Wih, canggih, ya kan? Muhaikam. Nah, lanjut di sini, blok. Baru di sini nonnya kita ganti single supaya sama kayak gini ya. Nah, ini supaya sama. Apa tadi yang kurang, Pale? Combo box agama. Nah, aku ambil dari sini aja biar bisa kita mulai ya. Perbedaannya apapun yang di copy enak, sudah terganti ininya, nick box ya kan, alamat box, telepon box ya kan. Tok copy tapi rumusnya kagak. Ini kita ganti namanya agama. Karena cebok, combo box ya kan. Perlu nggak kita bikin ininya? Nggak perlu. Kalau aku nggak perlu, copy aja. Menghabiskan waktu berjam-jam. Oke? Kembali lagi ke sini, kita minimize bosku, baru kita pas. Kita sinikan dulu bosku. Yang ini kita hapus dah. Nah, aku pengen kamu mencoba membuat duplikasi seperti ini. Baru kita masuk ke rumus. Nanti kalau kamu bilang, Pak, stop dulu, baru kamu langsung coba ya. Karena perasaanmu kira-kira nggak enak, ya sudah. Stop dulu kita. ID pelanggan, nama pelanggan, nick, alamat. Jadi pada dasarnya, ini masih kosongan ya. Kita pilih user form klik. Jadi ketika di play, langkah pertama ketika di play, isi data yang ada di sini. ID pelanggan, ngambil data dari data yang ada di sheet pelanggan. Oke? Yang pertama kali juga harus kita kondisikan adalah andai kata buka sheet transaksi, tapi form pelanggan dijalankan. Ketika di play otomatis fokus ke sheet pelanggan, bukan ke sheet transaksi. Nah, kayak apa kisahnya? Begini ceritanya. Oke, lanjut. Double klik form initialize. Form user form klik, kita ganti namanya user form initialize ketika form itu di play atau dimunculkan kalau bahasa Banjarnya. Baru di sini ganti initialize, oke? User form initialize, langkah pertamanya adalah fokus ke sheet pelanggan. Rumusnya adalah langkah pertama fokus ke sheet pelanggan. Sheet pelanggan. Rumusnya adalah sheets dot pelanggan titik select. Ini rumusnya. Pernah lihat? Kapan? Ini kan? Sebelumnya pernah lihat? Sebelumnya? Kapan? Semester dulu sekali, ya kan? Oke, lanjut. Baru ini kita apply, otomatis dia fokus ke sheet pelanggan. Oke? Setelah fokus ke sheet pelanggan, aku mau fokus ininya, ranknya ada di sel B7. Oke? Dia fokus ke rank B7. Paham maksudku? Nah, rank. Untung kamu turun pagi-pagi. Kalau enggak kamu kehujanan. Nah, hari ini bulan-bulan ber-ber terus, dia ember terus. Nah, rank B7 titik select. Kita play, fokus ya. B7 ya. Sekarang maunya kita turun ke data isiannya yang paling akhir. Di keyboard ada namanya end down, ya kan? Di keyboard baru end up ke data yang isian yang ada paling atas yang terisi. Nah, rumusnya adalah
Kalau record makro, lihat namanya ya, makro 3 ya. Nah, caranya begini. And done. Coba kita stop. Kita ambil rumusnya, pindahkan ke tempat. Ini dia rumusnya. Oke? Ulang. Gini, aku kan mau ngambil rumus tadi, belum tahu rumusnya apa sih bahasa pemrograman Visual Basic ketika and done, ya kan? Makanya aku record pakai makro. Ketika makronya sudah bisa, ya kan? Kan kayak gini. Kita jalankan dulu asing makro. Mana asing makro? Klik kanan, asing makro, makro berapa tadi? 3. Nah, ketika aku play, klik, datanya turun ke bawah kan? Itu maksudnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, ini aja rumusnya. Selection and SL-down titik select. Nah, ini kita pakai bosku. Kita pakai copy, kita pindahkan ke sini, buka di sini, kita turunkan di sini. Turun ke data yang paling bawah. Coba kita play ya. Tuh, langsung kan? Paham maksudnya? Paham. Kalau nggak paham, gantung lagi aku sudah. Kalau mau turun satu langkah ke bawah, kamu pernah nggak diajari aktif set offset 0,0 belum? Sebelumnya? Ada kemarin. Sama siapa? Sama Bapak kemarin. Yang kemarin kan? Iya. Karena sudah ku ajarin. Baru kita masukkan active titik offset 1,0 dot select. Jadi ketika di play data turun ke bawah satu langkah, oke? Nah, jadi ketika play mau ID pelanggan, ID barang, fokusnya seperti itu. Sampai di sini lanjut, masih sanggup? Sebentar. Panas masih. Selanjutnya adalah kita pakai fasilitas comment button. Ini dia namanya comment button. Kamu bisa buat sendiri menggunakan toolbox kayak gini, ya kan? Tapi aku nggak pengen, aku ngajari kamu pengen copy paste aja dulu ya. Karena cara membuatnya kamu sudah tahu. Copy, baru kita pastekan ke sini, oke? Bisa? Warnanya kita ganti dah, pakai warna yang paling cerah. Warna koneng. Koneng ini nah, kasih koneng nah, biar amparan tandung, amparan tetak. Nah, ya kan? Lanjut. Sekarang langkah pertama aku pengen yang batal ini dulu deh. Kita buat ya. Urutannya adalah batal. Batal itu mengosongi data yang ada di sini. Paham maksudku? Rumusnya, ini dia rumusnya. Kamu bisa ngerjakan dengan kamu copy paste, nomor box value, petik-petik, baru kosongkan. Kosongkan ini apa, Pale? Kosongkan tuh ini nah. Nama box value, petik-petik, nickbox apa, agama apa. Oke? Biar kamu tidak pusing, biar aku buat manual dulu ya. Batal, yang pertama adalah mi.id cbox sama dengan petik-petik. Paham maksudnya? Habis itu mi titik nama box sama dengan petik-petik. Mi titik nick box sama dengan petik-petik. Mi titik alamat box sama dengan petik-petik. Bisa juga kamu tulis kayak gini. HP box titik teks, ya kan? Sama dengan petik-petik. Tapi ini lambat. Makanya aku ganti mi. Aku pakai mi. Mi itu maksudnya formnya ini. Isian yang ada di form tuh apa sih objeknya, ya kan? Mi dot objeknya apa di situ yang kita ambil? Telepon, HP, ya kan? Tadi apa namanya? HP. HP kah apa? Kok nggak ada? Telepon coy, HP, ya kan? Telepon box, tekan tab di keyboard sama dengan petik-petik. Mi titik tempat box sama dengan petik-petik. Mi titik tanggal
Mana tanggal lahir? TGL box sama dengan petik-petik mi titik agama cebok, ya kan? Sama dengan petik-petik. Paham maksudku? Jadi apapun yang terisi, bosku, ya kan? Nah, ini kok tak berurutan? Baru kita batalkan, ya kan? Ganti. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak berurutan ya? Kita urutkan. Cara mengurutkannya adalah pakai minyak tawon. Nah, baru di sini klik, tekan CTRL, baru Ctrl X, cut, baru Ctrl V, paste lagi, baru kembalikan. Supaya apa? Supaya baik jalannya. Tuh. Oke? Matanya sudah merah. Oke, lanjut. Pusing? Belum. Nanti kamu. Yang paling berat mata kuliah ini adalah bulan-bulan pertama ini. Makanya menjalin sebuah hubungan sama aku ini beratnya di awal. Selanjutnya kamu bahagia. Oke? Kayak yang laki-laki ku ajakin mancing nanti kita ke muara. Cari udang galah. Oke. Cari buaya. Oke, selanjutnya di sini adalah kita ada dia pakai sub kosong. Sub kosong itu nanti berfungsi untuk menghapus ininya aja, ininya nggak kehapus, ya kan? Yang nomor box ini kagak kehapus. Caranya adalah kita pisahkan, sub kosongkan, tag muncul. Jadi rumus yang kita buat sendiri tanpa menghadirkan comment button. Paham? Rumusnya adalah ini ku ambil cut, baru kita paste. Nah, gitu. Jadi kosongkan ini nanti berlaku di semua tempat, andai kata kita perlu, tinggal kita panggil. Nah, cara memanggilnya di battle button, copy aja yang ini, pastekan ke sini bosku. Ini maksudnya si kosongkan tadi. Bisa ngikutin? Oh, bisa. Jadi ketika di play, ku masukkan datanya ya. Ya kan? Baru batal. Lanjut? Lanjut, Pak. Langkah selanjutnya adalah bosku, setelah tombol batal, tombol apa kira-kira ya? Atau ini ku bikin tombolnya kira-kira apa lagi? Tombol form initialize. Kita lupa memasukkan di sini ngambil data dari data pelanggan ini, lupa ngisinya ya. Kemudian agamanya belum kita data. Itu ngisinya di form initialize. Double klik tadi form yang kosong di sini. Baru kita isi datanya ya. Form initialize. Rumusnya adalah mi.id cebok row source, sumber datanya diambil dari sheet, ikutin nama sheetnya apa, sheet pelanggan, tanda seru, dari rank berapa? Dari rank berapa ini? Rank 8. Yang ada datanya? Rank 9. Rank B9 sampai rank B49. Kalau isi terakhirnya di sini, mau nggak mau sampai B50 ya. Nah, rumusnya supaya mendapatkan sampai isian terakhir, ini kamu konsentrasi. Sheet pelanggan rank B9 sampai rank B. B berapa? Supaya dapat kalimat ininya, ini ya angka 49 atau 50 ini, rumusnya kayak gini. Dan mengambil data dari rank apa? Kita mulai dari rank yang ini ya. Jangan isian ya. Kita mulai dari rank yang ini aja ya. B8. Kita mulai dari rank B8. N. Kemudian XL down titik row. Tab. Jadi apapun yang isian terakhir dia ngambil. Kalau isian terakhirnya B49 otomatis ini berubah jadi B49 kebacanya. Coba kita play. Bisa? Matamu biar merah yang penting oke. Bisa bosku. Nah, kita matikan dulu ya.
Nih, ku ganti B49 kayak gini ya. Ya bisa lah. Cuman nanti kalau nambah data baru nggak mau. Oh, itu gunanya. Oke, paham. Susahnya bilang oh. Paham? Kalau data baru dia nggak bisa nggak bisa nge-requery kalau kita bilang. Begitu pula nanti ketika ngeproses, masukkan data, ini dipanggil lagi supaya nanti nge-refresh datanya. Lihat aja dulu ya. Ini memang agak sedikit meyakinkan dalam hidupmu materinya. Mi titik agama cebok list. Nah, kamu mau agamanya mau bikin tombol bantuan di sheet bantuan apa mau di dalam rumus ini? Nggak tahu, Pak. Kalau di dalam bantuan, ini ada agama ya? Ya. Ya kan? Dari head nih ya. Kalau mau rumus sendiri dulu. Mi titik, ntar, masukkan data agama. Tahu nggak kepanjangan dari agama? Agama tuh aturan garis manusia. Dari bahasa asli Indonesia, bahasa Sanskerta. Lanjut? Nggak penting. Mi titik agama cebok sama dengan list. Salah. List sama dengan ray buka kurung nama-nama agama urutkan dari abjad. Yang pertama Buddha. Kemudian A B C Islam. Kemudian D ada Hindu. Tum mere pene ketehe tumhe tum senehe. Hindu. Kemudian apa lagi? Katolik. Hindu India beda ya sama Hindu kita ya. Iya. Dan Hindu Dayak beda dengan Hindu Bali. Aku sebagai keturunan Dayak ada. Agama Dayak itu agama keharingan. Jadi pohon-pohon besar itu memiliki energi roh. Di situ kamu dihormatin. Makanya orang Dayak itu mencintai alam. Nggak bisa lepas dari alam. Ketika Dayak turun ke sungai, jadilah suku Kutai. Padahal satu bangsa mereka. Gitu. Enggak lah, sama aja. Dah, lanjut, nggak penting. Lanjut, agama Hindu, Katolik, kemudian Protestan. Terus, terakhir, agamanya Cina. Konghucu siapa anunya? Nggak tahu, ya sudah. Tahu ya enggak. Nah, pakai rumus seperti ini. Agama Lisbok, Arai, Buddha, koma. Jadi ketika di play nang kayak gini jadinya. Lanjut? Bisa juga. Ini kumatikan ya. Matikan pakai rumus yang lain ya. Rumus yang lain bisa juga kayak gini. Ini kan sama ada rosos ya. Bisa di sini. Kayak tadi pelanggan sampai B49. Cuman sifatnya kaku. Karena agama ini sifatnya kaku, tidak ada penambahan, makanya rososnya kita ambil dari tabel sheet have dari rank berapa nih? B3 sampai B9. Bisa kayak gini, bosku. Bisa juga ya, Pak. Bisa dong. Mana di sini R? Help. Tanda seru. B3.2 B9. Kelihatan? Makanya duduk maju-maju. Tinggi benar pengharga diri. Nah, jadi ketika di-apply muncul ngambil data daripada sheet. Oh iya, Pak. Ya lebih nyaman yang mana? Sheet deh kayaknya. Iya kan aku ngajarkan yang susah dulu. Yang mana yang susah, Pak? Iya kah? Sembarang kamu yang penting kamu bahagia. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Tapi ketika saat memilih jangan pernah kecewa dengan pilihanmu. Tuh. Lanjut? Lanjut, Pak. Kenapa pulang ID-nya cuman kayak gini nih? Ada lagi. Coba lagi play. Oh iya, minta di-refresh dulu. Lagi gabut dia. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencarian data. Ketika diklik di sini, ya kan? Muncul datanya di sini. Mengambil data.
Atau mau nginput data dulu, proses dulu? Proses dulu, Pak. Proses dulu kah? Tapi nanti proses akan berubah loh. Maksudnya? Rumusnya akan berubah total. Aduh, Tapi kamu pahami dulu ya, coba proses dulu ya. salah pilih deh. Coba pilih deh. Tombol proses. Nih, tombol proses adalah mengisi data ke dalam, dari form ke dalam sheet. Oke? Coba lihat logika berpikirnya. Ketika aku masukkan tombol proses, patah-patahkan aja leher, kalau pegel guring aja, nanti nonton lagi di YouTube, enggak masalah. Ya kan? Berapa menit sudah? Tapi mau ndak mau kamu sambil berkesahan di YouTube-nya. Yang ndak penting juga kerekam. Bagus di sini lanjutnya ini kita copy, Ctrl C, karena kita mau mindahkan data yang ditulis di dalam form dipindah ke sheet. Ya. Yang pertama, untuk menginput data ke proses, pastikan lagi, kita ambil lagi, kita copy rumus yang ini. Kita copy rumus yang ini. Paham maksudnya apa? Paham? Untuk supaya tidak kemana-mana. Ya. Baru ini, rumus isi data dari isian form ke dalam sheet pelanggan. Kurang G sebuting. Oke? Oke. Lanjut kah? Lanjut. Sheet pelanggan titik select. Jadi ketika diproses maunya kita, andai kata ini nanti tidak jelas, tetap dia apa? Memastikan tetap turun ke bawah. Ya kan? Ketika turun ke bawah baru isian ada yang di sini terpindah ke sini. Oke? Lanjutannya adalah yang ini. Rumusnya adalah ID cebok itu, ini ku hapus dulu. 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 Rumusnya adalah active cell. Ketika dia fokus ke sini otomatis jadi 0,0 ya. Paham? Yang kemarin 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 sampai 0,7. Masih ingat? Masih ingat kada? Sudah kulangin. Active cell offset, logika berpikirnya, apapun yang difokus pertama kali namanya di sini 0,0, ya kan? Ketika dia turun ke bawah satu langkah, satu kolom ke bawah, satu baris kan kolom. Satu baris. Satu baris ke bawah, otomatis namanya 1,0. Tapi berpindah satu baris ke samping. 0,1. Masih ingat? Oke. Sekarang karena dia fokusnya ke sini, otomatis ini jadi 0,0. Oleh karena itu kita tulis di kode programnya active cell titik offset, ya kan? Set, 0,0 titik palu nilainya diambil dari mi titik id cebok titik text. Jadi ketika kita apply, aku jalankan ya. ID pelanggannya misalnya 6767, ketika proses tag Pak. Lupa ini belum selesai coy. Matikan dulu yang ini. Biar kamu apa? Memahami logika berpikirnya. Play lagi ya. Continue. Tag terisi kan 6767? Ketik lagi proses lagi, tag turun ke bawah kan? Jadi dia setiap proses turun-turun ke bawah. Tuh. Bla bla. Lanjut. Kenapa dilangkahin? Karena sudah ada isinya. Bisa ngikutin? Oke, berarti di sini kulanjutkan. Karena gua kagak mau capek, jadi Ctrl C. S ini aja kita copy. Ctrl C,
Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke. Ini nama box titik tag, nick box titik tag, alamat box titik tag, telepon box titik tag. Karena dia ada nolnya ya. Supaya berubah jadi ini, biar ke input jadi text box, harus tambah phantom 08 bla 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 supaya jadi teks. Ya kan? Rumus menambah phantom disimpanlah di dalam coding di sini. Tambah petik 2, phantom petik 2. Baru kita ganti gabungkan dengan dan. Begitu maksudnya. Bisa ngimbangi? Yang mana? Yang ini. Nggak ngerti? Oke, aku jelaskan ya. Berarti ini aku selesaikan dulu ya. Teks, ya kan? Teks. Oke? Ketika ini di play, ID pelanggannya di sini P1. Nama yang nggak ngerti siapa? Nurul Ain. Kenapa gerang kamu dikasih nama Nur Ain? Bagus betul namamu. 88888, alamatnya Jalan Yosudarso. Lain, Sengkima. Nomor teleponnya. Nah, kalau nomor ikut tulis, nomor HP-nya 085231234234. Ketika diproses, ya kan? Oke, tempat lahirnya luar nanti dulu. Teluk Lombok. Tanggal lahirnya 12 bulan 9 tahun 2000. Agamanya Islam. Nah, ini agama salah tadi ya, rososnya ya. Salah tadi B-nya. Kita proses ya. Kenapa ketindih satu tempat semuanya? Oh iya, aku lupa ya. Pintar bubuhanmu. Hilap aku. Coba play, ya kan? Nggak mau capek lagi ah. Tanggal lahirnya 12/9/2000. Ya kan? Ketika diproses, klik. Nah, ini kan jadi kayak gini. Nolnya hilang. Supaya dia nolnya ada, makanya dikasih rumus ini. Nah, ya kan? Jadi ketika di play, lupa. Nah, 09. Capek. Nah, proses. Masuk. Ya, paham? Paham? Cuman yang tanggal ini ada tambahan tanggal. Format, Mi, tambah. DDD, MM 2 kali. Apa? DD, terbalik kah? Iya kah? Jujur. Nah, kayak gini tambahannya. Supaya dia formatnya bukan berupa teks, dianggap berupa tanggalan. Nah, kita coba ya. Nomor pelanggannya bla 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 bla, telepon tidak penting. Ini tidak penting. 12. Habis itu di sini bulan 1 tahun 2001. Ya kan? Baru kita proses. Masuk kan? Nah, salah kan terbalik ya? 1 bulan 12 malah ya. Maunya kita kan bulan 12. Nah, makanya di akses itu, di Excel itu MM dulu. MM, DD, YY. Terbalik dia. Logika berpikirnya begitu.
Padahal dia bukan mon itu, sebuah kode itu, hari, bulan, tahun. Lanjut, capek? Tidak, Pak. Mau coba dulu enggak? Coba dulu dikit, Pak. Hah? Coba dulu. Tanggung, satu lagi. Aduh. Oh iya sudah, coba dulu. Aku pengen buat dulu ininya. Yang pertama bikin tombol batal, ya kan? Kemudian tombol proses. Sama yang di form ini tialet ini. Atau kamu mau foto ini? Jadi kamu tahu langkahnya yang mana? Beb, HP mana Beb? Mana? Nggak pakai record makro lagi, kita main di main coding langsung. Foto dari sini nah, sini aja. Kabur dari situ. Sudah fotokan adik kan? Sudah kah? Turun lagi. Nih, foto lagi. Sudah. Sudah foto? Nah, tugas kita coba kita salin ulang form pelanggan selama 3 jam perkuliahan ini, pokoknya sampai bisa jalan. Nah, coba selesaikan dulu sudah. Oke. Kurang ajar.